Dari ekspresi keluhan hidup kayak gimana maksudnya? Kakak kan nggak tahu bagaimana saya dapat hidayah, dapat petunjuk gerak di diri ini bagaimana, terus bagaimana omongan saya sama Bapak dengan petunjuk-petunjuk yang ada di Bapak. Mana kakak tahu? Yang ditahu hanya kulitnya saja. Bagaimana dalamnya mana kakak tahu bagaimana perjuangan. Kalau kita bahas itu larinya ke Fata Morgana. Jadi kita tunggu aja hasilnya. Oke, siap. Tong kosong bunyi nyaring. 80 tong kosong nyaring bunyinya, ngomong bunyi nyaringnya balik belah. 80% tuh di luar sana tuh ngomongin mercusuar dunia yang akan muncul, tatanan baru yang akan muncul. Kakak aja sih ketinggalan kereta. Itu kan di media sosial. Loh, media sosial itu berasal dari alam nyata. Iya. Itu kan media sosial itu sebagai alat sarana untuk pencapaian bukan pencapaian ini penerimaan antara jarak jauh. Itu atau keluhan sebenarnya, keluhan orang yang nggak menerima hidup itu. Iya, tapi kan ada janji-janji yang didengarkan dari sabda raja dulu. Bahwa itu buayan itu buayan memang kau dari itu akal. tertutup banget. Ya, 101% Allah masih menutup pintu hati dan pikiran. Karena kehidupan kan apa rahasia Allah nanti. Karena mereka nggak membaca kehidupan yang asli, yang nyata kan. Justru mereka merasakan hanya termakan buayan-buayan hayalan, halusinasi. Tidak mungkin semua manusia akan kalau 1, 2, 3 oke lah dibilang menghayal, buayan. Ini 80% dari ujung langit. Itu kan fenomena dari Sabang sampai Merauke. Fenomena seperti itu paling banter 3 tahun lah. Nanti terhilang. Akan hilang. Justru duluan terjadi kalau nunggu bilang 3 tahun duluan terjadi mercusuar dunia itu. Maksimal 3 tahun. Linknya untuk menuju ke sana aja sudah terlihat. Ibarat kayak fenomena akik atau fenomena bunga. Jangan samakan dong dengan sebuah benda. Kalau benda kan bisa hilang ininya. Namanya fenomena alam. Itu ada berupa benda. Ini udah semua lengkap. Fenomena alam itu ada berupa benda yang ditimbulkan, ada berupa ilusi yang ditimbulkan, ada berupa alam itu sendiri. Jangan samakan benda dengan kejadian alam. Kejadian alam yang akan. Karena benda itu sendiri dari alam. Lebih baik. Karena benda tapi itu kan sebuah benda yang bisa musiman, ibarat tapi kan musim duren. Iya. Tapi seperti itu kan menggema kan. Menggema akhirnya pemberitaannya menyeluruh ke publik. Dan orang-orang banyak main spiritual itu kan langsung kontak ke Allah. Nggak paham. Justru yang spiritual seperti itulah yang keliru. Sekarang saya tanya, tahu bedanya demokrasi kapitalis dan demokrasi nasionalisme? Namanya demokrasi. Kalau bunda tahu berarti benar-benar ditutup pintu hatinya, pikirannya. Itu adik dapat kata-kata itu kan dari sebuah YouTube atau sebuah pemberitaan kan? Ya itu kenyataan yang bicara. Kalau soal demokratos, kalau sejarah itu benar-benar tahu, malahan ada yang nggak tahu. Sekarang apa? Zamannya nabi-nabi zaman kerajaan itu nggak ada namanya demokrasi nggak ada deh.
demokrasi. Adanya kata-kata demokrasi itu dicetuskan oleh orang Yunani, oleh Aristoteles. Ada namanya Demokratos. Demokratos zaman dulu karena dia punya pemikiran ingin menghancurkan tirani sebuah kerajaan. Kalau ketika dunia dipimpin oleh kerajaan kan, itu nggak ada namanya demokrasi. Demokrasi kan pendapat sebenarnya deh, pendapat orang. Saya harus gini. Kalau yang dipimpin kerajaan kan nggak, yang mempunyai keputusan itu adalah raja itu sendiri kan. Itu zaman Raja Roma dulu, yang punya aturan itu raja. Tapi setelah demokrasi ini didirikan oleh orang Yunani yang namanya Demokratos itu, akhirnya hukum kerajaan hilang, ya kan? Akhirnya rakyat siapapun boleh punya hak suara, ya kan? Ibarat gitu. Cara apapun silahkan rakyat yang memilih, gitu kan? Silahkan mau kritik mau apa, gitu. Itu zaman dulu, zaman Rasulullah nggak pakai demokrasi. Ketentuannya Rasulullah itu, gitu ibarat. Itu yang mau digaung-gaungkan khilafah seperti itu deh. Jadi hukum Al-Quran kan sampai hukumnya kisos. Hukum Al-Quran itu nggak memakai demokrasi deh. Kisos, hukum orang membunuh harus dibunuh kan. Tapi dengan adanya demokrasi, dia memakai hukum HAM namanya. Ada hak asasi manusia. Di situ. Makanya hukum manusia sampai saya membunuh orang, saya nggak boleh dibunuh. Itu ditelusuri asal usulnya dulu. Kayak Arab Saudi sekarang nggak pakai demokrasi, masih tetap hukum kerajaan. Mencuri dipotong, membunuh dibunuh kan? Itu nggak demokrasi namanya. Iya, tapi kenyataan di Indonesia tidak dipakai hal-hal yang itu tuh karena ikut demokrasi. Yang mana? Gitu loh. Di Indonesia, negara demokrasi. Nah, sekarang saya iya. mau tanya, apa perbedaan demokrasi kapitalisme yang sekarang ini dengan demokrasi nasionalisme? Loh, kapitalis itu bagi pemegang kapitalis itu digaungkan kepada orang-orang yang punya wewenang. Contohnya masalah perdagangan, gitu kan? Itu kapitalis. Kalau demokrasi nasional yang berlaku di negara ini aja. Tapi kapitalis itu yang membawa orang Amerika, orang Cina. Itu maksudnya. Kalau soal itu tahu bedanya? Hah? Kalau demokrasi kapitalis itu yang ada sekarang ini berlaku. Kalau demokrasi nasionalisme itu dibarengi dengan spiritual. Dan itu spiritual kan karena adat. Jadi gini, dengar dulu. Ya. Jadi nasionalisme itu yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, terus P4, GBHN, terus AKBRI masuk desa. Tapi di demokrasi kapitalis ini Pancasila hanya cuma butiran-butirannya saja, tidak dipraktikkan, hanya teori saja. Kalau nanti berlaku demokrasi nasionalisme akan dipraktikkan. Kalau begitu nggak usah pakai demokrasi, mendingan kayak negara Arab aja, pakai hukum kerajaan. Yang punya hak hukum itu raja, gitu kan? Justru nanti Indonesia di mercusuar dunia akan berubah jadi kerajaan, tahu nggak sih? Itu yang bahaya. Gitu. Bahaya gimana? Yang bahaya itu namanya nanti akhirnya otoriter, kan?
otoriter seorang pemimpin itu sendiri. Contohnya gitu. Dan terus Makanya ini. Makanya nasionalisme dibarengi Makanya spiritual. Gini, lihat. Makanya Habib Rizik itu jangan sampai jangan sampai istilahnya pemerintah ingin membungkam Habib Rizik karena dia berpaham mau menghilangkan demokrasi, dia masih ingin paham khilafah. Ya, khilafah yang radikal, yang keras. Sebenarnya bukan radikal. Memang ketentuan Al-Quran seperti itu deh. Sampai hukum mati, bunuh, hukum mencuri, potong tangan. Maksudnya seperti itu. Memang itu hukum asli sebenarnya kan. Hukum asli sebelum ada demokratos. Itu loh deh. Sekarang Al-Quran kan kakak udah tahu diri kan. Terus Al-Quran itu yang mana di dalam diri? Masih berarti itu ada sesuatu dan lain hal yang perlu dianu. Terus kalau percaya masalah itu. Kalau soal kajian seperti itu, kalau soal kajian diri kita kembali ke diri, ya, itu kita akhirnya menggunakan ilmu demokrasi, gitu loh. Demokrasi itu yang kita pakai karena apa? Iya, makanya karena apa? Kalau kita mengikuti diri, spiritualisme. Enggak, sebentar. Kalau kita mengikuti diri, ya keinginan hati itu kan, keinginan hati itu sebenarnya, keinginan hati itu kerentek, punya keinginan itu dari akhirnya orang beranggapan apapun yang kita lakukan, apapun gerak kita itu berasal dari Allah kan, ya kan? Akhirnya ya gerak kita itulah Allah sendiri kan. Iya ya. Kan memang satu ke sana. Ya, kalau kita pakai itu, akhirnya tidak berlakulah sebuah hukum yang kita bicarakan tadi kan, namanya hukum demokrasi nggak kita pakai. Terus kemudian hukum, karena yang membuat hukum itu siapa? Hukum yang mana ini? Loh, kan kita mau mengembalikan kehidupan ini ke sebuah jati diri kan? Iya. Apapun kehendak kita itu gerak Allah kan. Kalau kita mau itu, kita kan namanya hidup bermasyarakat, hidup beragama. Berarti kita nggak beragama kan? Dek, ayo. Sekarang agama yang sebenarnya yang mana dibilang? Ya, itu ini kembali ke yang sejati loh. Ya, kembali yang itu sejati. Itu yang dibuat sama untuk mercusuar ini. Ya, kembali yang sejati. Pasti kan ada tuntunannya, Dek. Ada tuntunannya. Iya, tuntunannya itu dari ilmu dan hidayah itu. Apakah hidayah seperti itu? Semua orang memiliki sama hidayahnya? Justru itu jadi titik orang yang memiliki hidayah yang dikasih sama Allah itu yang dijadikan pemimpin. Ya, itu namanya otoriter. Loh, itu maunya Allah. Hah? Itu maunya Allah kan? Berarti sama halnya dengan zaman Rasulullah dulu. Ya. Hanya Rasulullah yang dikasih ilmu kebenaran itu, kebenaran. Termasuk memperbaiki akhlak itu, sehingga orang-orang semua Rasulullah memakai kebenaran pakai apa? Kesana. Pedomannya pakai apa? Wahyu. Hah? Wahyunya apa namanya? Yo, sama seperti yang Imam Mahdi sekarang ini. Apa? Dari wahyu juga. Ya, wahyu itu apa namanya? Kan pasti ada wahyu itu.
pakai nama. Kalau Rasulullah zaman dulu kan wahyunya Al-Quran dan hadis, itu kan wahyunya, ya kan, sebenarnya nanti pasti akan kembali ke sana kan. Kalau kita mengikuti ingin ke jati diri, hidup seenaknya, aslinya jati diri itu hidup seenaknya deh. Kok hidup seenaknya? Jati diri itu kalau Apa? sudah ketemu jati diri itu Allah sendiri yang akan membuat. Salah kau juga. Allah sendiri akan Iya. membuat Kan kembali kebaikan-kebaikan ada di dalam diri. kebaikan ada di diri. Malah Allah Lah, sendiri yang mengontrol. Kan ada pakai aturan di situ, hukum. Namanya hidup orang banyak kan nggak harus, kan ada hukum di situ kan. Lah hukum itu pakai pedoman. Pedomannya mana? Dari apa? Kan gitu. Apakah dari Injil? Apakah dari Al-Quran? Pasti akan kembali. Terus isinya Al-Quran itu kan gitu. Masa pakai jati diri. Jati diri yang gimana? Kalau jati diri secara hak, secara makrifat kan gini. Bahwa gerak di tanah. Kan hukumnya itu sudah yang tadi disebutkan nasionalisme tadi. Iya. Hukum GBHN, hukum terus Pancasila itu kan termasuk anunya itu. Butir-butir cara untuk jalani kehidupan itu. Iya. Hukum GBHN. GBHN itu yang dipakai kan. Terus garis besar P4. haluan negara Undang-Undang 45 P4. Lah itu kan ada sumbernya dari mana kan gitu. Kan di situ diatur undang-undang, hukum kan, garis besar Sehingga yang haluan negara. kapitalisme sekarang itu kan P4 ditiadakan kan? Iya, dan hukum itu kan apanya yang diadakan. P4-nya kan udah dicabut sama Ya isinya apa itu P4 itu? Pasti isinya itu kan ada sumber dasarnya dari mana? Kan diambil dari mana? Kan gitu deh. Ya kan? Apakah dari Al-Quran? Kalau memang dari Al-Quran, kan harus mengikuti Al-Quran itu kan. Akhirnya kembali ke sana lagi. Berarti nggak ke jati diri kan? Berarti kalau paham yang adik pakai ini, hidup, kalau adik anggap hidup ini ibarat seenaknya. Siapa bilang seenaknya? Seenaknya maksudnya gini. Seenaknya contohnya kan, saya bernapas, gerak, ini kemauan Allah, gitu kan. Kalau kita mengikuti jati diri itu kan, akhirnya kan kebebasan, nggak ada hukum udah. Nanti dengan sendirinya semua kalau sudah ada apa istilahnya itu seperti wahyu itu akan turun ketika kebenaran udah ditegakkan. Iya. Dari wahyu itu akan turun. Dari wahyunya seperti apa kan? Yuk nanti tunggu saja tanggal mainnya. Nanti ada para leluhur gaib itu akan menuntun. Setelah wahyu itu turun, pasti akan membuat sebuah hukum kan. Kalau wahyu turun, namanya wahyu dari zaman dahulu, nabi-nabi terdahulu. Wahyu, ketika wahyu turun, pasti di situ sebagai pedoman wahyu itu, ya kan? Akhirnya terjadilah pedomannya Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, kan gitu. Nah nanti bukan dari kitab-kitab yang pokoknya hidayah gitu dah dari para leluhur kerajaan yang terdahulu itu menuntun. Para orang-orang terdahulu yang menuntun, dia juga dari wahyu, dan pasti dari orang-orang terdahulu kan, gitu, dari hukum-hukum terdahulu, dan hukum terdahulu itu pasti diambil dari
kitab-kitab terdahulu kan gitu. Nggak mungkin dia akan beda gitu loh. Ayah aja, ayah bapak aja ketika mendapat wahyu pasti nggak ketinggalan dari harus Al-Quran dan hadis kan. Itu contoh kecil. Dia tidak meninggalkan Al-Quran dan hadis kan. Bayangkan. Sedangkan kalau kita mengikuti jati diri, nggak usahlah pakai Al-Quran hadis. Ngapain pakai? Ayo, hidup seenaknya. Ini kan kehendak Allah, maunya Allah. Apapun yang saya katakan Allah, gini Allah. Itu sudah nggak pakai hukum namanya dia. Ayo. Tapi bapak ini selalu. Nanti dengan sendirinya pakai hukum yang apa? Yang diturunkan wahyu itu. Iya. Yang wahyu itu yang diturunkan nanti tidak akan berbeda jauh dari kitab-kitab. Entah itu dari Injil, dari Zabur, pasti. Iya sih, orang Bhinneka Tunggal Ika nanti satukan gitu. Tapi kayak Pancasila ini kan. Pancasila ini kan satu ketuhanan yang Maha Esa. Diambil dari Al-Quran kan? Iya. Lah itu. Lah kenapa Al-Quran nggak dipakai? Adik nggak pakai, kenapa ayo? Kan sudah menyalahi kodrat. Ada Al-Quran tersirat, Al-Quran tersurat. Iya, ada tersurat dan tersirat. Yang tersirat, yang di dalam diri itu yang akan diajarkan. Kalau orang memakai tersirat aja, nggak memakai yang tersurat, kan hidup seenaknya, ya kan? Adik selama ini kan nggak memakai yang tersurat. Ternyata yang tersirat aja kan yang pakai kan. Lihat keadaan, kehidupan, itu aja kan. Itu namanya tersirat. Kayak hidup kita ini kan tersirat. Yang tersurat Al-Quran itu kan. Ayo. Salah nggak? Justru nanti akan diaplikasikan itu yang tersurat, yang tersirat. Yang diaplikasikan apa? Yang tersurat dan tersirat. Iya. Karena kan yang Pancasila ada di Al-Quran itu. Iya. Itu sudah masuk. Iya. Kenapa nggak ada pakai? Di Al-Quran itu isinya bukan hanya. Saya nggak pakai. Kenapa? Saya nggak pakai kapan? Maksudnya gimana? Nggak dipakai. Loh, katanya mau menunggu wahyu lagi dari. Maksudnya petunjuk hidayah itu akan terus datang dari leluhur itu. Bagaimana cara untuk menata ini, gitu. Itu kan isi di dalam Al-Quran, ada kata hidayah termasuk itu. Tahu ada ilmu yang tersirat ada di dalam Al-Quran. Yang mana itu? Ilmu yang tersirat, ilmunya Allah yang tersirat, yang ada di dalam Al-Quran itu yang mana? Nggak ada yang namanya Al-Quran itu tersurat. Karena surat itu akan ditulis, bermakna surat. Siapa bilang nggak ada? Yang tersirat itu ini keadaan hidup. Ada ilmu satu saja di kata apa di Al-Quran itu, ilmu yang tersiratnya Allah ada di dalam Al-Quran itu ada di kata apa? Ngapain harus pakai Al-Quran lagi? Kalau tersirat itu nggak pakai Al-Quran, karena Al-Quran itu tersurat. Sekarang saya nanya, ada ilmu yang isinya isi di dalam ilmu tersirat itu ada sebuah kata dan ada isinya di dalam tersirat. Tapi kata itu ada di Al-Quran, itu di kata apa? Ya namanya hidup
hidup itu kan pakai pedoman, ya kan? Pedomannya orang Islam pakai Al-Quran, ya kan? Ini dulu jawab. Loh, itu sudah saya jawab. Apa jawabannya? Loh, hidup ini kalau kita ikut Al-Quran, ya itu sudah saya jawab. Jawabannya itu di kata berpikir, disuruh berpikir. Pernah ada berpikir itu di dalam dijabarkan. Makanya saya bilang keadaan inilah itu namanya tersirat deh. Sudah saya bilang dari tadi, keadaan hidup ini. Jadi yang namanya keadaan itu ya berpikiran, kita disuruh mikir keadaan. Itu kan ada di perintah berpikir di Al-Quran itu. Loh, kan sudah saya bilang keadaan hidup ini. Berarti memang harus disuruh mikir kan, namanya keadaan. Kahanan, kalau bahasa Jawa itu kahanan hidup ini, keadaan hidup ini dari tingkah, pola, ya kan? Itu dari tingkah pola itu kan harus pakai pikiran, mikir, itu kan. Mikir kan tafakur. Ya. Ya. Iya kan? Terus dan kata hidayah. Hidayah itu kan enggak diruntut apa hidayah apa di Al-Qur'an itu. Lah itu sudah yang saya maksud, itu masuk di dalam Al-Qur'an, yang hidayah yang untuk dituntun apa-apa yang akan dilakukan nanti di zaman mercusuar dunia, akhir zaman nanti. Loh, hidayah kan petunjuk artinya, ya kan? Ya. Loh, lah petunjuk. Tapi petunjuk itu kan tidak ada rentetan apa petunjuk-petunjuknya di dalam Al-Quran itu. Iya, setelah orang itu dapat petunjuk, pasti kan harus ada aplikasinya kan? Ya, petunjuk itu pasti ada aplikasinya. Contohnya, sampai, ayo kamu lakukan ini, pasti kan gitu. Ayo berbuat baiklah pada sesama, sampai kan? Contohnya, yang sudah kita lakukan berbuat baik. Bukan sesama. Perintah aja. Iya, terus tapi perubahan di dalam diri untuk lebih baik, untuk lebih. Loh, ya itu hukum sosial itu kan. Contohnya tadi berbuat baiklah. Kalau namanya sudah berbuat baik kan petunjuk seperti itu. Itu kan untuk anunya aja, aplikasinya aja deh, ya kan sebenarnya. Yang kita enggak tahu jadi tahu, itu kan petunjuk. Iya. Hidayah. Iya, itu kan aplikasi kita hidup sehari-hari ini kan. Itu namanya petunjuk kan deh sebenarnya. Itu loh. Ya, petunjuk itu bukan hanya itu, banyak deh. Contohnya. Ya, contohnya itu banyak. Petunjuk disuruh nanam pisang sampai kan, itu petunjuk kan. Nah, terus Al-Qur'an di situ ada petunjuk, lakukanlah sholat, ya kan? Berzikirlah kan di situ. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, kan? Tuh. Itu juga petunjuk deh, kan? Loh, apakah nanti dalam kepemimpinannya yang adik katakan Imam Mahdi yang kita berantah itu kan, apakah akan menyuruh kita ngapain yo? Saling berjaguran, sampai kan gitu. Kayak contoh perang itu merupakan petunjuk. Dalam Al-Quran sendiri ada suruh perang, memerangi orang yang seperti ini kan, seperti itu petunjuk juga kan dia. Lah cara mengaplikasikannya, menjalankannya, ayo kan pasti akan kembali.
Jangan lupa ya subscribe. Semoga Allah tambah rezekinya ya, amin. Kalau waktu kakak di itu dimasukin keris itu di mana itu gimana ceritanya? Yang itu tapa terus di Gunung Raden itu namanya itu. Oh, di Gunung Raden. Saya tapa di Gunung Raden tuh. Gimana ceritanya itu waktu dimasukin keris di kepala itu? Waktu itu saya diantar sama orang-orang nelayan sana kan. Pakai perahu. Wah, bekal saya banyak, jerigen, ada minuman tuh, air tawar itu. Karena ini di atas gunung nggak ada air tawar, hanya air laut kan. Kalau kita mau wudhu aja harus turun ke bawah pakai air laut. Itu 2 jerigen yang 10 kilo itu. 10 kilo atau 10 liter? 10 liter itu 3 jerigen. Terus loma itu berapa plastik pisang nganter saya tapa. Banyak orang nganter, ada yang bawain air, bawain makanan pisang, terus loma ke Gunung Raden itu. Malam pertama takut, malam kedua babi, banyak sekali babi. Terus malam ketiga tenang kita, mimpi macam-macam, antara mimpi dan tidak dimasukin telur ke mulut, warna-warni, ada kuning, ada merah, hijau, enak tapi rasanya marah besar kayak berjimak. Enaknya dimasukin telur iya. di mulut. Terus kayak mulut kita dibuka sama orang gitu, terus kemudian dimasukin telur itu warna-warni, enak, rasanya marah kayak jimak lah, marah besar lah. Terus hari keberapa itu masukin apa namanya, keris enak sekali rasanya ke kepala. iya. Habis itu Tapi antara sadar dan enggak ya? didatangin, iya. Habis itu mimpi didatangin orang tinggi bawa tonjang tongkat itu. Wah, tinggi orang itu, dia bilang juga gila kamu gitu. Siapa bilang gitu? Orang tua itu. Siapa digituin? Saya. Yuh, kenapa digituin? Tapi mimpi itu ya? Mimpi tapi kayak nyata tuh, kayak datang nyata orang tua itu. Tapi tidur atau gimana? Terus saya cuekin. Tidur atau gimana? Ya, terus bangun saya kan, bangun. Terus mimpi itu saya dilihatin. Oh, mimpi berarti itu. Dilihatin pemukiman itu aneh pokoknya. Dia datar karena di sana kan gunung kan, gunung bukit-bukit itu. Kenapa saya lihat datar, terus rumah itu kayak bagus rata tapi rumahnya terbuat dari bambu semua. Kemudian penduduknya itu punya nggak ada yang pakai baju. Yo. Kayak yang diperlihatkan atau? Iya, diperlihatkan. Oh, nyata. Antara nyata dan nggak tahu saya, pokoknya kelihatan. Terasa sampai berhari-hari. Kayak nonton TV gitu. Iya, kayak nonton TV. Ah, iya. Tapi sampai berhari-hari itu hijab terbuka. Kayak kelihatan situ. Kemudian itu. Kayak telanjang gimana maksudnya? Orang nggak ada yang pakai baju tapi pakai sarung sih orang-orang. Oh, gitu. Gitu. Saya diajak jalan-jalan gitu sama orang tua yang bilang jogang itu kan. Gitu. Terakhirnya lah, karena kulitnya itu kayak belang-belang gitu, semua penduduk sana itu. Akhirnya ngasuh saya, saking takutnya kan. Bangun terus? Langsung lari saya. Bangun dari tidur atau? Itu belum subuh, langsung lari saya tinggal jerigen makanan mati itu. Lari turun gunung, melewatin hutan babi. Sadar mungkin ya?
Ya sadar sih saya ini emang namanya. Enggak, pas tadi kan katanya ngase, bangun gitu. Iya, bangun kan. Bangun dalam artian bangun dari tidur. Iya. Terus langsung lari terus melewati hutan lagi. Kan tadi nyebrang pakai ke laut Tanjung kan. Iya. Ke apa setelahnya ya? Berarti antara mimpi dan nyata gitu ya. Ya kayak. Akhirnya betul. Lucu bakalnya. Gitu mitosnya di di sana kalau Iya. orang bisa bertahan di Gunung Raden. Bertahan semalam ada berhari-hari gitu. Apalagi berhari-hari kan. Itu dianggap orang yang luar biasa ya. Akhirnya tersebarlah di sana di daerah sekitar sana itu gitu. Karena selama itu nggak ada yang bisa bertahan gitu. Iya. Makanya terus Di Gunung Raden. tersiar ini ada orang betapa itu ini gitu kan. Nah, akhirnya datang minta syarat anaknya ini pinter sakit. Setelah itu, setelah dari sana. Datang itu bawa. Waktu itu kakak tinggal di dekat Gunung Raden, terus setelah dari Gunung Raden itu Iya. apa nama desanya? Berupuk kan. Oh, Berupuk. Dia bentuknya apa? Datar, batu tuh gimana tempatnya waktu itu? Tempat apa? Tempat betapa. Kan ada batu seperti Di, apa? di atas gunung. Oh, modelnya kayak gunung gitu. Gimana gunung kan? Bukit kan. Terus datang orang-orang dari mana minta syarat. Kalau datang tuh bawa beras, piring, terus beras sedikit atau kelowo itu yang terbuat dari bambu itu kan. Tuh isinya beras, terus daun sirih, rokok yang terbuat dari jagung. Kakak kan nggak ngerokok. Uang itu cuma untuk syarat kan. Terus Oh. buat pinang, buat jambe itu Dia yang bawa. iya orang-orang itu uang kan, uang 5.000, 10.000, 2.000 Iya, gitu. jadi saya. Wah, dapat banyak saya uang. Terus beras dapat berkarung-karung gitu. Terus memang manjur setelahnya. Ya mungkin manjur ya, nggak tahu saya ya. Karena kalau dilihat kan malah tambah banyak orang yang datang berarti, ya orangnya. ya berarti kan ada kemajuan Nggak mundur. Terus ya, tapi ada gitu. hasil. Ya karena Kakak dari mulut ke mulut kan ini gitu. banyak berarti yang datang. Terus bawa aqua mintain untuk penglaris pakan. Banyak pokoknya macam-macam. Terus kakak kasih doa-doa gitu aja. Kalau saya doanya, kalau dari dulu saya yang sering saya amalin itu Selawat Nariyah. enggak banyak sholawat lah gitu. Disuruh sama kakak tuh nyuruh orang untuk banyak selawat. Enggak, yang Selawat. saya bacain. Oh, selawat aja. Ada sholawat Nariyah, sholawat Nurul Anwar, ada sholawat Mughni. Itu yang kakak bacain di Sholawat di Syifa, anunya. macam-macam semua saya bacain loh di situ. Itu berapa lama tinggal di situ? Di Gerupuk itu? Desa Gerupuk namanya. Banyak waktu saya mau pergi dari sana, melangkah dari desa sana itu aja banyak orang nangis. Banyak orang bakal nangis lah, merasa ditinggal gitu. Itu terjadi tahun 2001 ya? Tahun 2001. Terus berapa lama itu? Berapa bulan? Akhirnya, Berapa bulan terjadi tuh?
terjadi. Iya, berapa bulan, berapa lamanya? Berapa lama? 3 bulan kek? Hah? Lupa saya kan. Nggak tahu. Sekitar itu ya? Terus dari kejadian pokoknya setelah dari sana tuh bertubi-tubi kejadian-kejadian aneh ya. Seperti apa? Terus kan itu 2001 kan. Terus Apa kejadian aneh yang dialami? ke 2002 itu malah dapat kejadian lucu. Apa? Kejadian lucu, saya dianggap titisan seorang istilahnya, seorang apa ya, sampai ada orang yang dianggap di daerah itu dianggap sesepuh, bahkan wali mungkin kan. Terus akhirnya, tapi wali itu sebelum meninggal ngomong gini, nanti 100 hari saya akan ada seorang pemuda dari bawah kaki Rinjani, dari utara. Gitu. Dari bawah sana dia datang. Di 100 hari saya itulah dia yang akan membacakan surat Al-Baqarah. Gitu. Pada saya memang. Kok merinding saya? Dibilang titisan dia berarti sama orang kampung sana, dibilang titisan wali yang ngomong ini. Iya. Iya. Wali siapa itu? Namanya dijulukin Baluk Dirangin. Hah? Baluk Dirangin. Baluk Dirangin. Baluk Dirangin itu artinya dirangin itu dire itu kelet, angin. Oh, ya. Baluk yang dikeletin angin ya. Baluk yang diterpa angin. Kakek yang diterbangin angin. Iya. Terus desa apa nama itu? Pokoknya di daerah Lombok Timur sana. Oh, Lombok Timur. Di antara daerah lah. Antara Pengadangan sama lah, sudah betul. Pas 100 hari. Saya di Gawah itu nginep berhari-hari di sana. Di gubuk orang buka lahan kan. Setelah itu saya makan seadanya, pokok daun-daunan di sana dikelak sama orang itu, kita makan sama. Terus kemudian makan daun sirih, kita kelak daun sirih, kita buat sayur. Ya. Yang penting ada nasi gitu. Daun ubi, apa adanya udah. Padanya. Terus orang itu mau pulang ceritanya ke kampungnya. Ayo ikut pulang yuk. Berdua itu? Ya, nanti di ada hutan itu? Enggak, orang banyak sebenarnya, tapi saya kan di gubuknya orang itu. Terus nanti di rumah ada acara yuk, dia bilang itu. Acara apa itu? Pokoknya ada acara, dia bilang di rumah Rangin di sana. Diajak ke desa itu. Iya. Jalan dari sore sampai Isya baru sampai. Sekitar jam 4 kita jalan. Jam 4 sore Isya baru sampai desa itu. Jauh kan? Berarti? Hah? Jauh. Jauh, Gawah, di tengah Gawah, di tengah hutan. Ketemunya desa itu langsung. Ya, akhirnya ketemu desa itu. Apa namanya desanya? Apa lupa saya. Terus pokoknya Lombok Timur deh. Terus ternyata desa ini desa waktu telu ya. Desa waktu telu kan. Ada ya wali di desa waktu telu itu?
Yo, kalau malah orang-orang sana kewaliannya orang waktu dulu tuh hebat-hebat tadi. Spiritualnya mungkin ya, Iya. main spiritual soalnya. Karomahnya hebat-hebat orang Mm-mm. orang agama tahu itu. Makanya dibilang Karangbayan itu kan anu dia Terus akhirnya bener terkenal dia Pas. spiritualnya. setelah Isya itu mungkin semalam suntuk tuh acara terus di desa itu. Terus kadusnya langsung saya tapi dibawa langsung ke rumahnya kadus untuk nyerahin KTP ya. Ini KTP akhirnya serahin terus ditanya langsung diajak kadusnya, ayo mas kita acara wah gitu. Nah ini banyak makanan kan ini ya. Pas 100 hari itu ya. Iya ternyata bener jadi ramalan si Balu ini belum meninggal. Saya terus disuruh akhirnya disuruh baca pas acara itu dari Alif Lam Mim sampai saya Qul Sufaha kan. Pas Al-Baqarah jadi. Ya gitu. Saya baca. Baru sahabat itu seneng orang dengerin. Terus orang banyak dengerin. Karena biasanya acara seperti itu hanya kiai-kiai aja kan. Tapi waktu saya baca ini, saya lihat itu orang banyak. Campur udah. Duduk ya. Laki, perempuan, tua, muda, anak-anak. Gitu. Terus ketika terjadilah itu terbukti ramalan itu. Siapa yang ingat kata-kata itu? Anaknya. Apa dia bilang? Dan anaknya sama ada seorang kiai pedando gitu lah. Ketika Betul ini mana ketika kakak baca ngomong kayak gitu. Enggak, setelahnya. Oh, setelah baca. Paginya. Oh, iya. Karena pagi itu masih ada acara rame juga kan. Langsung gitu. Bilang apa? Terus betul itu ramalan katanya gitu. Iya marah ya. Terakhirnya dia sampai dikenal sampai Lombok Utara, Pucut, terus Gunung Mas. Datang lagi banyak orang. Dari orang-orang dari mana rombongan pakai motor, pakai mobil. Itu datengin saya. Datengin berobat atau datengin ngobrol? Ya macam-macam. Pokoknya silaturahim udah. Ya. Udah sampai saya diangkat jadi kiai dianggap kiai apa ya? Kiai kepercayaannya orang-orang itu. Dipakein baju putih, sarung putih, marah pedando gitu kan. Kiai sesepuh lah. Gitu. Ya, kiai dituain lah gitu. Walaupun usia muda ceritanya waktu itu kan. Gitu. Kan belum nikah waktu itu kan. Iya. Gitu. Jadi kayak kiai sesepuh yang utama di desa itulah gitu ya. Banyak tamu yang datang. Iya. Sampai walaupun saya hidup sendiri, saya punya pembantu banyak ya. Ada yang nyuci baju. Wow, keren. Ada yang ngambilin air atau pokoknya kayak raja. Ada yang masakin.
khusus masak. Hmm. Terus ada yang buatin kopi untuk tamu-tamu. Gitu, kayak jadi saya punya pembantu banyak kayaknya. Aku seru. Kayak mimpi rasanya dong. Terus saya ceritain bahwa saya sebelum datang ke dusun ini kayaknya saya sudah dilihatin nyata. Seperti inilah suasananya di dusun itu waktu saya bertapa di Gunung Raden itu. Jadi perkampungannya persis seperti ini, rumahnya terus berderet seperti ini. Oh, kakak diperlihatkan di Gunung Raden itu. Jadi kayak persis rumah. Jadi rumah-rumahnya kan terbuat dari bambu. Bambu. Oh. Kayak Iya. desa Sade gitu kan. Persis Kakak ceritain orang-orang Hmm, tentang waktu tapa di iya. yang semakin dia yakin terus Terus orang-orang. Terus Ya. ciri-cirinya yang namanya baluk dirangin itu ciri-cirinya persis yang seperti saya lihat, bahwa tonjang sama, terus kemudian tingginya sama, sering pakai sapu Yang mana? batik. Itu yang saya lihat gaib di Gunung Raden Jogang. Oh, yang ngomong jogang-jogang itu Iya. dia berarti percis dirang. Iya. Tapi kakak nggak pernah ketemu Nggak balok pernah. dirangin. Cuman dikasih ciri-cirinya, Iya. dikasih Cerita- tahu iya, ciri-cirinya cerita- sama cerita-cerita orang-orang Iya. itu. Jadi, Jadi seakan-akan dia gaib dia. oh gitu. Ya bisa jadi itu. Makanya dia menuntun kan kakak ke mana-mana di goib itu kan. Tapi kok ngomong jogang-jogang ya? Itu yang lucu. Mungkin jogang karena Allah gitu mungkin maksudnya. Ya juga karena sih tujuannya yang salah. Yang apa? Tujuannya yang salah. Siapa tujuan salah? Kita sih. Yuk, tujuan salah gimana? Ya karena kita waktu di Gunung Raden itu kapan niatnya lain kan. Niatnya mencari barang antik. Disuruh sama orang-orang tuh. Hah? Iya. Yang ngasih pesangon itu. Iya. Tapi kok kakak mau? Bukan nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba. Itu yang nyuruh orang mana? Orang Mataram atau orang mana? Iya, orang sini. Hah? Iya. Orang Mataram. Polisi, tentara. Oh. Dia yang nganter-nganter orang-orang itu, polisi, tentara itu? Iya. Tertantang ceritanya gitu ya. Makanya mau ya. Ya.